Ketegangan geopolitik kembali meningkat menyusul serangan Amerika Serikat ke Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Aksi koboi Amerika Serikat terhadap negara Amerika Latin tersebut pun menimbulkan beragam respon dari sejumlah negara. Ya, konflik antara Amerika Serikat dengan Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro picu ketidakstabilan di kawasan Amerika Latin. Bahkan dikhawatirkan akan semakin memanas seiring dengan langkah negeri paman Sam yang mulai menebar ancaman terhadap negara Amerika Latin lainnya. Ketegangan geopolitik kembali meningkat menyusul serangan Amerika Serikat ke Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Aksi koboi Amerika Serikat terhadap negara Amerika Latin tersebut pun menimbulkan beragam respon dari sejumlah negara maupun lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Apalagi saat ini kondisi geopolitik dan geoekonomi sudah cukup panas dengan konflik yang terjadi di sejumlah wilayah seperti Eropa Timur, yaitu antara Rusia, Ukraina, Timur Tengah antara Palestina, Israel, kemudian di Asia Tenggara antara Thailand dan Kamboja. Sehingga dengan munculnya konflik baru di Amerika Latin, dipastikan akan meningkatkan ketidakstabilan kondisi global ke depannya. Konflik baru berpotensi meluas di Amerika Latin seiring dengan ancaman baru Presiden Donald Trump terhadap negara Amerika Latin lainnya yang telah memicu kekhawatiran baru terhadap stabilitas dan kelancaran rantai pasok atau logistik global, tidak terkecuali Indonesia. Selain itu, adanya gejolak geopolitik di negara produsen energi seperti Venezuela beresiko meningkatkan volatilitas harga minyak global yang pada akhirnya berdampak pada biaya bahan bakar dan ongkos logistik internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, konflik Amerika Latin ancam rantai pasok global dan Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Akbar Johan, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, kemudian Bapak Setiadi, Founder and CEO Supply Chain Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Akbar, apa kabar Pak? Ya, masih di mute Pak Akbar. Kabar baik, Mas Pras. Happy Kabar New Year baik. semuanya. Siap. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Akbar. Dan kita sapa Pak Setiadi, apa kabar Pak? Baik Mas Pras, sukses selalu. Sehat selalu, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati kondisi global saat ini. Pak Akbar, sebagai pelaku usaha di sektor logistik ini, apa yang bisa kita cermati dengan kondisi geopolitik yang semakin memanas? Karena kita tahu ada beberapa wilayah tadi sudah disampaikan, kemudian sekarang di Amerika Latin nih, Amerika Serikat dengan negara-negara tetangganya. Silakan Pak Akbar. Iya, terima kasih again Mas Pras. Tentu tindakan daripada Amerika Serikat terhadap satu negara yang berdaulat yaitu Venezuela akan menaikkan suhu politik, suhu geopolitik semakin memanas, ya. Dan kalau kita lihat ini kita kembali ke zaman primitif, Homo homini lupus. Oke. Ya, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Tentu kalau kami lihat ini akan mengundang sekutu-sekutu daripada negara berdaulat Venezuela seperti China dan Rusia, tentu akan merasa terganggu karena Venezuela ini sebagai pemasok utama energi, BBM, tembaga, dan juga mineral lainnya kepada negara-negara China dan Rusia beserta sekutunya. Tentu di awal saya sampaikan bahwa geopolitik landscape-nya akan berubah. Tentu kita lihat dampaknya Mas Pras yang saya mengamatinya bagi Indonesia, bagi negara kita, bukan hanya dampak daripada global supply chains, tetapi bagaimana kita mengantisipasinya. Tentu ini memberikan satu challenge kepada negara kita untuk mengantisipasi perlakuan daripada negara adidaya USA ini kepada negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Nah, ini yang harus kita ingatkan. Jadi bukan hanya global supply chain, tetapi ini mengenai geopolitik yang sudah harus kita antisipasi, Mas Pras.
Oke, itu dia. Antisipasi mitigasi seperti apa yang perlu disampaikan juga mungkin dari SCI, dari Supply Chain Indonesia melihat bagaimana kalau melihat kondisi saat ini. Apakah akan berdampak kalau memang tadi Pak Akbar sudah sampaikan, oke lah sudah pasti akan berdampak, tapi yang perlu disiapkan adalah mitigasinya. Nah, dari SCI sendiri melihat bagaimana sih dengan kondisi logistik global nantinya dan juga Indonesia ke depan? Ya, saya sangat setuju dengan disampaikan oleh Bang Akbar tadi, bahwa konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Venezuela ini bisa akan kemudian berlanjut atau kemudian meluas. Dan ini yang tentu akan mengganggu di samping tadi masalah logistik global, ya global value chain itu, kemudian juga akan berpengaruh juga ke industri, ke ekonomi dan seterusnya. Nah, sehingga yang kita khawatirkan tidak hanya dampak terhadap harga energi atau pasokan komoditas pangan misalnya, itu juga ini akan bisa mengganggu perekonomian secara global, dan itu akan mengganggu, mengakibatkan berbagai hal yang bisa berdampak lebih buruk lagi. Baik, itu dia terkait dengan komoditas energi dan pangan. Nah, kalau misalnya Pak Akbar melihat Venezuela ini seberapa besar sih perannya kalau kita lihat ini negara-negara Amerika Latin lainnya ya, terkait dengan rantai pasok global begitu. Karena menjadi salah satu juga negara produsen minyak bumi terbesar di dunia juga ini, Pak Akbar. Iya, Venezuela ini bagian daripada global supply chains di dunia. Ya. Mineral, tembaga, apalagi energi menjadi pemasok hampir 60% di dunia. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi Indonesia dan bagi negara ASEAN lainnya. Dari sisi global supply chain-nya tentu belum terdampak secara langsung hari ini. Oke. Tetapi dampak dominonya yang harus kita antisipasi yang disampaikan Kang Setiadi tadi, tentu akan menaikkan biaya tarif freight cost-nya, ada shortage container, dan dari sisi komoditi yang saya sebutkan tadi tentu akan jadi isu pada saat kapal break bulk untuk masuk ke negara ASEAN khususnya di Indonesia. Ya. Nah, Mas Pras, yang kita ingin sampaikan, rasanya program daripada Astacita Presiden Indonesia, yaitu kemandirian dan kedaulatan pangan, energi teritorial, ini seharusnya sudah sangat tepat, hanya percepatannya yang sangat kita perlukan. Karena kedaulatan pangan, energi, dan keamanan teritorial ini memberikan bukti bahwa jangan sampai kita tergantung kepada internasional. Dan rasanya perang Ukraine dengan Rusia belum selesai, ya, terus di Middle East juga belum selesai, ditambah sekarang invasi daripada USA ke Venezuela. Harusnya kita melihat dari kacamata dalam negeri, ya. Jadi tidak ada waktu lagi untuk menunda daripada realisasi ketahanan pangan kita, ketahanan energi kita. Sehingga rasanya program Astacita ini perlu kesulitan daripada semua kementerian dan lembaga untuk memperkuat, salah satunya adalah supply chains nasional kita, Mas Pras. Oke, dia. Kalau kita bicara mengenai supply chain nasional begitu untuk menjamin tadi ketahanan pangan, ketahanan energi, tentu juga perlu kita antisipasi dan juga perlu kita perkuat. Langkahnya seperti apa kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Akbar. Pasti jadi kita akan jeda dulu sebentar ya, Pak. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan data, kita akan cermati bersama seperti apa kinerja ekspor Indonesia dengan rentang waktu Januari sampai dengan November 2025 yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini dia kinerja ekspor Indonesia, fluktuasinya cukup kencang ya di sepanjang tahun 2025 dari Januari di 21,45 miliar dolar Amerika Serikat, sempat memang menyentuh level tertinggi di bulan Juli Agustus yaitu 24,75 miliar dan 24,96 miliar dolar Amerika. Namun setelah itu September, Oktober, November ini cenderung mengalami tren sedikit
menurun begitu ya untuk kinerja ekspor Indonesia dari 24,68, 24,24 miliar, kemudian di November 22,52 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia untuk kinerja impor. Lantas bagaimana juga dengan importasi terhadap produk-produk yang diinginkan atau dibutuhkan oleh Indonesia? Kita akan cermati bersama dengan rentang yang sama, Januari sampai dengan November 2025. Ini dia, untuk importasinya tidak jauh berbeda, fluktuatif sekali pergerakannya, memang sempat tertinggi justru di bulan Oktober 21,84 miliar dolar Amerika Serikat. Namun di bulan November turun lagi 19,86 miliar dolar Amerika. Apakah memang ini bagian dari front loading yang dilakukan oleh teman-teman industri begitu ya, untuk menyambut juga nanti ada momen Nataru, kemudian juga nanti ada momen Lebaran juga ya yang akan kita jelang sesaat lagi. Dan bagaimana dengan faktor pemicu dari biaya logistik tinggi di Indonesia itu apa saja? Ya, ada beberapa poin, ada infrastrukturnya sendiri, kemudian proses bisnis, regulasi, dan kondisi geografis yang ada di Indonesia. Itu dia beberapa poin, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akbar Johan, Ketua Umum Alfi, kemudian juga Bapak Setiadi, Founder dan CEO Supply Chain Indonesia. Ya, dengan beberapa data yang sudah disampaikan. Nah, Pak Setiadi sendiri melihat bagaimana Pak, kalau tadi yang disoroti juga selain kondisi global, tapi kita juga perlu membenahi, memperkuat nih supply chain dari sisi mungkin infrastruktur, regulasi, dan lain-lain. Seperti apa yang Anda inginkan, Pak Setiadi? Baik Mas Pras, sebelumnya sedikit saya ingin sampaikan bahwa kondisi logistik atau kondisi ekonomi Indonesia ini juga tentu dipengaruhi oleh kondisi global. Ya. Seperti misalnya konflik Venezuela Amerika, ini tentu juga akan memberikan dampak walaupun nggak langsung terhadap ekonomi dan industri Indonesia. Nah, sehingga ini ujung-ujungnya akan bisa berdampak juga terhadap ekspor. Nah, sehingga yang perlu kita cermati, tentu industri harus segera menyiapkan mitigasi risiko. Ya, tentu dengan menerapkan misalnya risk management yang handal. Oke. Membangun supply chain yang resilient juga satu hal yang sangat penting. Kemudian apa kaitannya dengan domestik? Nah, ini yang sangat kita sayangkan bahwa kita sangat tergantung sekali dengan pasokan dari luar. Ya, importasi kita itu kan terbanyak untuk dua hal. Yang pertama untuk bahan baku, kemudian untuk barang modal. Ya. Untuk konsumsi itu relatif sedikit. Dan ini yang menjadi masalah karena sedemikian tergantungnya kita dengan importasi atau barang-barang dari luar. Nah, sehingga satu hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membangun rantai pasok domestik, rantai pasok nasional, sehingga akan mengurangi ketergantungan. Yang pasti kita punya kekayaan alam yang luar biasa, sumber daya alam yang sangat luar biasa. Oke. Tapi yang jadi masalah, kita belum bisa membangun industri yang berbasiskan atau mengolah komoditas atau bahan baku lokal ini. Ya, sebagai contoh yang sangat sering kita sampaikan bahwa 90% lebih bahan baku untuk farmasi itu dari impor, dari luar. Dan ini menjadi satu contoh yang harusnya mendorong kita dan juga dengan dukungan pemerintah untuk kemudian melakukan pengembangan industri dengan tadi mengembangkan berbagai instrumen seperti infrastruktur, Oke. birokrasi, dan seterusnya seperti itu. Nah itu dia, kalau misalnya terjadi konflik yang semakin meluas, nah di titik mana begitu rantai pasok global yang mungkin terjadi ini yang akan terganggu dan sejauh mana kalau memang dampaknya terhadap Indonesia dari sisi Alfi misalnya Pak Akbar melihat kapan? Apakah bisa dalam waktu yang cepat atau sebenarnya tidak akan terlalu signifikan lah dampaknya terhadap Indonesia Pak Akbar? Jujur aja Mas Pras, sebenarnya kita mempunyai base modal yang sangat mumpuni. Oke. Dengan konsumsi yang sangat tinggi, populasi yang sangat tinggi, sangat besar, 250 juta penduduk gitu ya. Lalu program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yaitu hilirisasi. Oke. Ya, tinggal memang yang tadi ditampilkan oleh Mas Pras mengenai parameter ataupun key driver daripada logistik, ada infrastruktur, ada sumber daya manusia, ada regulasi, dan lain sebagainya, IT. Nah, yang kami alami sebagai pelaku saat ini adalah kepastian hukum, ya, kepastian regulasi, kepastian berusaha. Memang sampai hari ini
kita belum menemukan orkestrasi harmonisasi regulasi yang pro bisnis. Oke. Ya, eh, baru saja Badan LPS mengumumkan KLBI 2025, di mana ada regulasi yang mengatur usaha-usaha logistik, forwarder dan pergudangan dan kepabianan itu overlapping dengan jasa-jasa lainnya. Nah, tentu ini membangun ketidakpastian, keresahan daripada pelaku logistik nasional kita. Jadi jangankan dampak daripada perang di internasional, justru kita menghadapi perang di dalam negeri sendiri, Mas Pras. Oh, oke. Ya. Iya. Ini yang harus kita lihat sebenarnya. Jadi kalau Kang Setiadi bilang tadi, kita sudah masuk ke risk supply chain management, ya tadi mitigasinya. Betul. Tetapi risk sesungguhnya itu adalah di dalam negeri sendiri. Nah, ini saya melihat dan merasakan di lapangan belum ada sense of crisis daripada regulator yang melahirkan regulasi-regulasi yang seharusnya mendukung kepastian berusaha. Ya, kami dari Alfi seluruh Indonesia sudah melayangkan surat, sudah menyampaikan di media bagaimana kepastian supply chain ini untuk memastikan distribusi kelancaran arus barang dari hulu ke hilir dengan tepat waktu, tepat biaya, tepat sasaran, ini akan sulit kita capai. Ya, nah kalau kita lihat bagaimana China ya dengan One Belt One Road-nya, ya, ini sudah melakukan integrasi transportasi logistik hampir seluruh dunia. Tentu ini yang ditakutkan oleh Amerika. Ya, jadi dengan topik hari ini, Mas Pras, tentu pemerintah Indonesia sebagai negara berdaulat juga harus melakukan antisipasi bagaimana quick win-nya melakukan segera kerjasama logistik ya dengan negara-negara yang jauh lebih menghargai perdamaian, yang jauh lebih menghargai keberadaan daripada global supply chain tadi, misalnya dengan BRICS, dengan China dan lain sebagainya. Karena tidak tertutup kemungkinan Presiden Amerika bahkan sudah mengancam negara-negara lain selain daripada negara Venezuela. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi untuk melakukan mitigasinya, melakukan antisipasinya di dalam negeri, gitu Mas. Karena efek dominonya pasti ini soal waktu aja. Itu dia. Justru berarti yang harus diperkuat di dalam negeri kita sendiri begitu ya untuk bisa menahan gempuran dari global tadi. Nah, Pak Setiadi, lantas bagaimana kalau kita bicara sebagai praktisi supply chain? Gangguan yang lebih cepat ini memukul sisi bagian yang mana ya kalau kita bicara mengenai sektor logistik di Indonesia? Produksinya kah, distribusinya atau konsumsinya nih Pak Setiadi? Yang pertama dampak ke produksi karena kaitan dengan bahan baku. Ya, pasokan energi, pasokan pangan dan sebagainya ini akan secara langsung mengganggu sisi produksi. Nah, kemudian kaitan dengan distribusi, ini kaitan dengan transportasi. Karena konflik yang terjadi secara luas, ini akan berdampak terhadap kelancaran arus transportasi. Atau bahkan konflik dengan dua negara pun ini juga bisa menghambat. Kemudian yang ketiga terkait dengan konsumsi juga seperti itu. Karena kaitan dengan, kita tadi saya sampaikan bahwa kita butuh impor bahan baku, ketika bahan baku itu terganggu, maka dari sisi konsumsi pun akan terganggu dengan kemudian munculnya atau meningkatnya harga bahan baku, kemudian biaya transportasi, dan ujungnya adalah harga dari produk itu sendiri. Satu hal yang saya melengkapi tadi Bang Akbar kaitan dengan ketidakpastian. Saya sangat setuju bahwa satu hal yang menjadi masalah di rantai pasok itu adalah uncertainty, ketidakpastian. Dan ketidakpastian ini akan menjadi sangat-sangat rumit karena terjadi di dua sisi pasokan, sisi permintaan. Nah, dari sisi pasokan ini akan berjalan di sepanjang rantai, melibatkan sekian banyak pelaku. Nah, kita bayangkan tadi Pak Akbar sampaikan masalah regulasi. Kalau satu mata rantai terganggu akibat regulasi, kemudian kita bisa lihat bagaimana kemudian akumulasi dari gangguan yang terjadi ini akibat ketidakpastian regulasi dan sebagainya, yang ujung-ujungnya akan menghambat efisiensi dari logistik atau rantai pasok. Karena yang kita bangun adalah
rantai pasok secara end to end. Ya, demikian Mas Pras. Baik, itu dia ya. Lagi-lagi memang kita bicara berarti bagaimana koordinasi antara lintas pemangku kepentingan ya di sektor logistik yang tadi harmonisasinya harus ada, sinkronisasinya juga ada, kemudian siapa yang mengorkestrasinya juga harus jelas begitu. Sehingga uncertainty tadi diharapkan di tahun 2026 ini ya paling tidak semakin tipis lah, semakin kecil begitu. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti bagaimana solusinya di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Pak Akbar Setiadi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akbar Johan, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ALFI, dan juga Bapak Setiadi, Founder and CEO Supply Chain Indonesia. Nah, bagaimana kalau melihat dengan beberapa tantangan tadi justru di dalam negeri yang harus dikuatkan, Pak Akbar sebagai pelaku yang sudah cukup lama berkecimpung di sektor logistik. Apa nih bottleneck? Karena kita tahu juga kan pemerintah khususnya Kementerian Keuangan kan ada Satgas the bottlenecking. Nah kalau dari sisi logistiknya di mana nih yang harus segera dipecahkan? Iya, karena kita kalau disampaikan oleh Pak Presiden kita sudah terlalu lama menjadi orang Indonesia, Mas Pras. Oke. Ya, jadi rasanya di tahun 2026 ini pemerintah sudah harus memikirkan untuk menciptakan hukum logistik nasional. Baik. Ya, artinya menginisiasi regulasi logistik. Memang di Kemenkoekwin sedang difinalisasi draft Perpres ya logistik nasional mengenai daya saing. Oke. Tapi rasanya kita sebagai pelaku langsung gitu mengharapkan regulasi itu sifatnya permanen, ya, tidak berganti rezim terus peraturan itu berubah lagi. Kita punya Perpres nomor 26 tahun 2012. Ya, kita punya dahulu kita punya MP3I ya. Rasanya Perpres yang dan sistem logistik nasional itu blueprint kita itu udah sangat mumpuni, tinggal ada penyesuaian minor untuk disempurnakan sesuai dengan dinamika logistik baik dalam negeri apalagi global gitu. Jadi kita harap regulasi itu bisa menjadi undang-undang, Mas Pras, ya, sehingga ada kepastian hukum ya bagi pelaku yang tadi disampaikan, supply dan demand-nya juga bisa kita orkestrasi secara terintegrasi dari 18 kementerian dan lembaga. Jadi jujur saja ego sektoral dari setiap kementerian dan lembaga ini masih sangat kuat sampai hari ini. Bagaimana koordinasi itu tidak cukup waktu untuk disosialisasikan kepada pelaku usaha, termasuk Kadin, gitu. Karena kami berinduk di Kadin, ini regulasi-regulasi itu masih berulang. Tidak dilakukan sosialisasi, tidak mendengarkan masukan daripada pelaku langsung, sehingga terjadi satu miss di lapangan, dan ini pasti akan berdampak pada biaya logistik yang semangatnya untuk menurunkan, ya, yang hari ini kita declare 14%, harusnya turun secara gradually, tentu ini tidak akan bisa terwujud. Bahkan sangat berpotensi untuk menimbulkan inflasi. Ya, kita sudah mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau inflasinya kita nggak bisa kontrol karena didrive oleh biaya logistik nasional yang uncertainty tadi, tentu semakin jauh cita-cita 8% itu, Mas Pras. Oke, itu dia. Lagi-lagi memang kebijakan yang harus kuat dan tadi butuh payung hukum yang lebih kuat juga ya, kalau bisa jadi undang-undang, sehingga ini akan terus bertahan untuk jangka waktu yang lama meskipun ada pergantian pemerintahan. Nah, dari Supply Chain Indonesia melihat, Pak Setiadi, bagaimana potensinya kalau kita bicara mengenai kebijakan-kebijakan yang bisa terintegrasi lah kalau bicara mengenai sistem logistik nasional kita ini, Anda melihat seperti apa? Paling tidak ini bisa menjadi buffer loh kalau pada saat kondisi global terjadi seperti saat ini, di mana konflik geopolitik, geoekonomi di dunia kan saat ini semakin meluas begitu, Pak Setiadi. Ya, baik Mas Pras. Kalau kita bicara mengenai konflik geopolitik kaitan dengan pasukan permintaan, kita seringkali bicara bahwa ini kaitannya dengan industri, dengan perusahaan, dengan bisnis. Tetapi kalau kita lihat dampaknya yang sangat luas terhadap ekonomi, maka ini seharusnya tidak hanya menjadi
fokus dari dunia industri, tapi juga harus menjadi strategi dari pemerintah untuk melakukan mitigasi, antisipasi, dan sebagainya seperti itu. Oke. Nah, izin menyambung yang disampaikan oleh Bang Akbar kaitan dengan strategi pemerintah ini. Nah, kita tentu tadi sampaikan kita perlu peraturan regulasi yang sifatnya permanen. Tadi Mas Pras sempat sentil kita perlu undang-undang. Dan saya sangat setuju bahwa salah satu hal yang membuat implementasi dari disampaikan oleh Bang Akbar tadi, Perpres 26 tahun 2012 tentang cetak biru pengembangan sistem logistik nasional, itu karena hierarki dari Perpres ini 2 tingkat di bawah undang-undang. Undang-undang, peraturan pemerintah, baru peraturan presiden. Ya. Dan ini menjadi satu hal begitu regulasinya itu kurang kuat, maka implementasinya menjadi tidak optimal. Nah, mengapa ini perlu undang-undang? Karena bicara mengenai logistik, ini adalah sifatnya multidimensional, multisektoral, dan multi stakeholder seperti itu. Dan kemudian yang kedua kaitan dengan pentingnya undang-undang, bahwa moda-moda transportasi ini diatur dengan undang-undang. Mohon izin Bang Akbar, ada undang-undang pelayaran, undang-undang penerbangan, undang-undang angkutan jalan, undang-undang kereta api dan sebagainya. Ya. Tetapi logistik sebagai payung ini ditetapkannya dalam hierarki sebagai perpres. Nah, sehingga ini menjadi satu hal yang perlu kita cermati bersama. Kemudian yang kedua, ya mohon izin Bang Akbar, yang sering kita diskusikan bahwa kita perlu satu kelembagaan yang sifatnya permanen. Ya mungkin Dewan atau Badan Logistik Nasional. Jadi disampaikan oleh Bang Akbar, ada mungkin sekitar 18 kementerian lembaga instansi yang terkait dengan logistik. Ada 3 Kemenko yang sekarang menaungi logistik. Ini akan menjadi sangat sulit begitu kita perlu integrasi, sinergi, kolaborasi, dan sebagainya. Nah, sehingga harapannya dengan undang-undang dan badan yang sifatnya permanen, ini akan mendorong perbaikan dan pengembangan logistik secara sistematis, secara sistemis, dan juga secara berkesinambungan. Baik. Nah, terakhir Pak Akbar, Anda melihat bagaimana tahun 2026 ini terkait dengan industri logistik nasional kita? Apakah tantangannya akan lebih challenging lagi begitu, atau akan membuat industri semakin kompak begitu dan solid? Silakan. Ya, kalau challenging memang setiap tahun, setiap masa selalu ada, Mas. Ya. Tetapi yang membuat surprise pelaku industri logistik kita di 2025 yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh BPS. Ya, ini perlu segera ditinjau ulang, ya, karena ketidakpastian daripada regulasi ini justru yang memberikan dampak yang jauh lebih besar dan langsung daripada perang US dengan Venezuela, ya, daripada perang Ukraine, daripada Uni Soviet gitu, dan lain sebagainya di global atau geopolitik. Tetapi geopolitik domestik kita justru ini perang sesungguhnya yang dihadapi oleh pelaku dan pelaku logistik, bahkan industri nasional kita, Mas Pras. Nah, inilah yang harus kita suarakan dan harus kita duduk bareng kembali, bahwa kedaulatan bahkan kemandirian itu harusnya dimulai daripada kita semua, ya, bukan hanya slogan gitu ya, tetapi kementerian dan lembaga yang terkait bisa duduk bareng dengan pelaku usaha nasional gitu ya, baik itu BUMN, baik itu BUMD, private sector, bahkan koperasi. Dan rasanya ini belum kita lihat secara langsung dampaknya kepada ekonomi nasional. Dan rasanya saya bilang tadi bahwa sangat susah untuk merealisasikan pertumbuhan 8% ekonomi kita bila mana kementerian dan lembaga ini tidak melakukan satu introspeksi untuk melakukan integrasi kebijakan yang pro bisnis, Mas Pras. Saya kira itu aja, Mas Pras. Berarti memang dibutuhkan satu payung hukum yang kuat begitu, mengingat tadi setara dengan beberapa sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan sektor logistik, ya, transportasi termasuk di dalamnya dengan transportasi darat, laut, dan udara, sehingga akan ada satu
integrasi yang kuat ya, kebijakan yang setara lah kalau kita bicara begitu, sehingga nanti dari turunan ke bawahnya juga akan satu suara begitu ya. Baik, Pak Akbar Pastiadi, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak nih atas informasi update yang sudah disampaikan kepada pemirsa terkait dengan konflik yang semakin memanas di Amerika Latin terhadap sektor logistik di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Akbar Pastiadi. Terima kasih. Terima kasih, Mas Pras.